Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat malam ini. Pernahkah Bapak Ibu bangun jam 3 pagi hanya karena ingin buang air kecil padahal baru saja tidur? Mata belum sepenuhnya terbuka, kaki masih berat, tapi tubuh seolah dipaksa bangkit oleh dorongan dari dalam. Langkah pelan menuju kamar mandi sambil meraba tembok menahan rasa pusing dan pegal. Setelah buang air kecil tubuh segar sebentar, tapi ketika kembali ke tempat tidur mata justru sulit terpejam. Begitulah malam demi malam berlalu. Tidur tidak pernah utuh. Setiap pagi terasa seperti lanjutan dari kelelahan semalam, bukan awal hari yang baru. Yang lebih menyedihkan, banyak orang tua menerima ini sebagai hal biasa. Mereka bilang, namanya juga sudah tua, wajar kalau sering pipis malam. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Fakta medis menunjukkan sering buang air kecil di malam hari bukan bagian wajib dari proses penuaan. Banyak kasus justru berkaitan dengan pilihan makanan di malam hari, makanan yang tampaknya sepele, tapi diam-diam membuat ginjal dan kandung kemih bekerja lembur saat tubuh seharusnya beristirahat. Saya adalah Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lanjut usia di berbagai pelosok Indonesia, saya sering menjumpai kasus-kasus seperti ini. Tidur tidak nyenyak, bangun berkali-kali, tubuh lelah tapi tidak tahu penyebabnya. Hari ini saya ingin berbagi solusi yang sederhana, alami, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jika Bapak Ibu sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap terbangun malam karena ingin buang air kecil, mari ikuti sampai akhir. Karena cukup dengan satu mangkuk sup ringan, di malam hari tubuh bisa tidur lebih tenang, dan pagi pun terasa lebih segar. Banyak orang mengira sering buang air kecil di malam hari itu hal biasa karena faktor usia. Padahal dalam dunia medis ini disebut nokturia dan memiliki penyebab yang sangat jelas, bukan semata karena usia. Mari kita lihat satu persatu. Penyebab pertama berasal dari makanan asin yang dikonsumsi malam hari. Mie instan ikan asin atau sup berbumbu penyedap memang terasa ringan di mulut. Tapi semua makanan ini mengandung natrium tinggi. Ketika natrium berlebihan masuk ke tubuh, ginjal harus bekerja keras untuk mengimbangi. Cairan yang tertahan di jaringan tubuh akan ditarik masuk ke aliran darah saat posisi berbaring. Akibatnya ginjal akan menyaring lebih banyak urin di malam hari dan kandung kemih cepat penuh. Ini membuat kita terbangun walau hanya beberapa jam setelah tidur. Penyebab kedua adalah lonjakan gula darah setelah makan malam. Nasi putih, roti manis, teh manis, atau susu kental manis, semua jenis karbohidrat sederhana ini menyebabkan glukosa darah naik drastis. Untuk melindungi tubuh, ginjal akan mengeluarkan kelebihan gula lewat urin. Maka walau tidak minum banyak, kandung kemih tetap terasa penuh karena tubuh sedang mencoba menyeimbangkan gula. Penyebab ketiga adalah otot kandung kemih yang melemah. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kandung kemih menurun. Jika saat muda bisa menampung 400 ml urin, kini baru 150 ml saja sudah memicu rasa ingin buang air kecil. Inilah mengapa banyak lansia merasa, padahal saya minum sedikit tapi tetap sering pipis malam. Dan ada satu penyebab lain yang sering diabaikan, ketidakseimbangan hormon tidur dan mineral tubuh. Kekurangan magnesium, kalium, dan melatonin membuat tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Ritme sirkadian terganggu. Ketika tidur tidak dalam otak, lebih mudah mendeteksi rasa ingin buang air kecil, dan Bapak Ibu pun terbangun meski kandung kemih belum penuh sepenuhnya. Semua penyebab ini saling bertumpuk dan memperburuk kualitas tidur dari malam ke malam. Tapi kabar baiknya, jika kita memahami sumbernya, maka kita bisa mengubahnya. Dan perubahan itu bisa dimulai dari makanan malam yang lebih tepat, lebih ringan, dan mendukung fungsi ginjal serta kandung kemih. Ketika tidur malam terus-menerus terganggu karena sering buang air kecil, dampaknya tidak hanya berhenti pada rasa kantuk di pagi hari. Tubuh kita memiliki mekanisme pemulihan yang terjadi saat tidur nyenyak, dan jika fase ini terputus, maka kerusakan mulai muncul dari dalam. Setiap kali Bapak Ibu terbangun di malam hari, tekanan darah bisa ikut naik secara tiba-tiba. Ini terjadi karena sistem saraf simpatis aktif kembali saat tubuh dipaksa terjaga. Bila hal ini terjadi berkali-kali setiap malam, risiko hipertensi dan gangguan irama jantung akan meningkat. Bukan hanya itu, tidur yang terputus-putus membuat otak sulit mencapai fase tidur dalam deep sleep, fase di mana memori diperbaiki dan sistem imun diperkuat. Maka tidak heran jika banyak lansia yang mengeluh, mudah lupa, sulit konsentrasi, bahkan cepat emosi padahal mereka merasa sudah tidur 7-8 jam. Kenyataannya tidur mereka terpotong menjadi fragmen-fragmen pendek yang tidak utuh.
Saya masih ingat pasien saya di Jepara, Pak Marzuki, usia 72 tahun. Beliau sering terbangun 3 kali tiap malam. Suatu malam saat bangun untuk ke kamar mandi, beliau tergelincir dan jatuh. Paha kanan patah dan sejak itu aktivitasnya sangat terbatas. Padahal sebelum itu beliau masih bisa naik sepeda keliling desa. Kejadian seperti ini bukan 1-2. Data dari Pusat Kesehatan Lansia di Surakarta menunjukkan lebih dari 60% kasus jatuh pada malam hari terjadi karena lansia sering ke kamar mandi saat tidur. Jadi jika Bapak Ibu mulai merasa tidur, tidak pernah utuh tubuh terasa lesu setiap pagi, dan sering bangun karena ingin pipis, jangan abaikan. Ini bukan gejala sepele, ini adalah sinyal tubuh yang meminta bantuan. Dan bantuan itu bisa datang hanya dari semangkuk sup sederhana sebelum tidur. Kabar baiknya Bapak Ibu tidak perlu buru-buru mencari obat tidur atau suplemen mahal. Dalam banyak kasus solusi justru ada di dapur sendiri. Hanya dengan 1 mangkuk sup hangat dimasak dengan bahan alami rendah garam, kaya magnesium dan kalium. Bapak Ibu bisa membantu ginjal dan kandung kemih beristirahat di malam hari. Sup ini memang bukan makanan ajaib, tapi cara kerjanya sangat masuk akal, membantu otot jadi lebih rileks, menjaga gula darah tetap stabil, dan mendukung tubuh membuang cairan berlebih sebelum tidur. Saya akan ajak Bapak Ibu mengenal 3 sup tradisional Indonesia yang sudah terbukti membantu banyak lansia tidur nyenyak tanpa harus bangun ke kamar mandi. Kita mulai dari yang pertama. Sup pertama yang ingin saya kenalkan hari ini sangat sederhana. Bahannya mudah ditemukan di pasar tradisional dan hampir setiap keluarga di kampung pasti pernah memasaknya. Tapi yang banyak orang belum tahu, sup ini bisa membantu tubuh tidur nyenyak tanpa sering terbangun karena ingin buang air kecil. Namanya sup bayam merah dengan wortel. Bayam merah atau di beberapa daerah disebut bayam gembili ternyata sangat kaya magnesium. Mineral ini membantu otot kandung kemih jadi lebih rileks. Jadi meski kandung kemih mulai terisi, tubuh tidak langsung merasa ingin ke kamar mandi. Itu sebabnya setelah makan bayam merah secara rutin, banyak orang tua jadi lebih jarang terbangun malam. Selain magnesium, bayam juga mengandung kalium yang cukup tinggi. Kalium ini membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan. Artinya cairan yang biasanya tertahan di kaki atau tangan tidak langsung naik ke ginjal saat tubuh berbaring. Ginjal pun bisa beristirahat, tidak perlu kerja keras seperti biasanya. Yang menarik lagi, bayam merah ini juga mengandung serat larut. Serat ini membantu menstabilkan gula darah di malam hari. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, jika gula darah naik, tubuh akan memaksa ginjal membuang kelebihan glukosa lewat urin. Dan itu salah satu alasan kita sering pipis malam. Wortel dalam sup ini juga tidak kalah bermanfaat. Kandungan beta-karoten dan vitamin A-nya membantu menenangkan dinding saluran kemih yang sensitif. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu merasa tidak nyaman, perih, atau ada sensasi panas saat buang air kecil, wortel bisa jadi penolong alami. Cara masaknya pun tidak sulit. Cukup cuci bersih segenggam bayam merah dan iris tipis beberapa potong wortel segar. Tambahkan bawang putih yang sudah digeprek dan sedikit jahe untuk rasa hangat di perut. Rebus semuanya dalam air secukupnya selama beberapa menit, lalu beri sedikit garam Himalaya dan 1 sendok kecil minyak wijen. Sajikan hangat dan sebaiknya dikonsumsi 2 jam sebelum tidur. Saya teringat satu pasien saya, Bu Kustinah dari Sragen. Usianya 66 tahun. Sebelum rutin makan sup ini, beliau harus bangun 3 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi. Tidurnya selalu terpotong dan tiap pagi beliau merasa pusing dan lemas. Tapi setelah anak perempuannya mulai memasakkan sup bayam merah dan wortel 3 kali seminggu, dalam waktu 10 hari, Bu Kustinah bisa tidur nyenyak sampai 6 jam, tanpa terbangun sama sekali. Pagi harinya tubuh terasa ringan, tidak ada rasa begah. Dan yang paling menyentuh hati saya adalah ketika beliau berkata, "Saya merasa seperti punya pagi yang baru. Bukan karena obat mahal, bukan karena terapi rumit, tapi hanya dari 1 mangkuk sup hangat buatan anak sendiri." Jadi kalau Bapak Ibu sedang mencari cara alami agar bisa tidur tanpa terganggu keinginan pipis, sup bayam merah dan wortel ini bisa jadi sahabat malam yang menenangkan. Sup kedua ini mungkin terdengar mengejutkan bagi sebagian Bapak Ibu, karena selama ini daun katuk dikenal hanya sebagai sayuran untuk ibu menyusui. Tapi ternyata bagi lansia, daun katuk justru menyimpan manfaat yang luar biasa untuk membantu kandung kemih lebih rileks dan mengurangi keinginan buang air kecil di malam hari. Daun katuk banyak tumbuh di pekarangan rumah. Di kampung-kampung seperti di Klaten, Kebumen, atau Lamongan, tanaman ini sering dijadikan pagar hidup.
Tapi yang sering tidak disadari, daun katuk mengandung senyawa flavonoid yang bekerja seperti penenang alami untuk dinding kandung kemih. Flavonoid ini membantu menenangkan otot kandung kemih yang terlalu aktif. Artinya walaupun kandung kemih mulai terisi sinyal ke otak tidak terlalu cepat dikirim. Tubuh jadi tidak buru-buru merasa ingin buang air kecil. Daun katuk juga kaya akan magnesium, vitamin A, dan vitamin C. 3 unsur penting ini bekerja bersama-sama untuk menenangkan saraf, meredakan peradangan ringan di saluran kemih, dan menjaga otot polos di sekitar kandung kemih tetap lentur. Vitamin C juga berperan memperbaiki lapisan dalam kandung kemih yang sering terganggu pada lansia yang pernah mengalami infeksi saluran kencing atau gejala inkontinensia ringan. Untuk melengkapi khasiatnya, daun katuk dipadukan dengan jagung muda. Selain manis dan segar, jagung muda mengandung serat alami yang membantu mengontrol kadar gula darah secara perlahan di malam hari. Dengan gula darah yang lebih stabil, tubuh tidak akan merasa harus membuang kelebihan glukosa lewat urin, dan keinginan buang air kecil pun berkurang. Cara memasaknya pun sederhana. Cukup ambil segenggam daun katuk segar, cuci bersih, lalu patahkan beberapa potong jagung muda. Tambahkan bawang merah cincang secukupnya untuk memberi aroma. Rebus semua bahan dengan api kecil selama kurang lebih 7-10 menit. Tidak perlu menambahkan santan atau susu kelapa karena lemak dari santan bisa membuat kandung kemih lebih sensitif dan akhirnya tidur jadi terganggu. Sup ini sebaiknya dikonsumsi sebagai makan malam ringan sekitar 2 jam sebelum tidur. Rasa manis dari jagung dan aroma segar dari daun katuk membuat tubuh lebih rileks tanpa membuat perut terasa berat. Saya jadi teringat kisah Pak Mursid, 67 tahun dari Gresik. Beliau sering terbangun 3 bahkan 4 kali tiap malam hanya untuk ke kamar mandi. Akibatnya tubuhnya lemas dan jalannya pun makin pelan karena kelelahan berkepanjangan. Istrinya yang biasa memasak untuk keluarga kemudian mencoba membuatkan sup daun katuk dengan jagung muda setiap malam. Hanya dalam waktu seminggu perubahan sudah bisa dirasakan. Pak Mursid bisa tidur nyenyak selama 5-6 jam tanpa terbangun. Pagi harinya beliau bisa berjalan keliling halaman tanpa rasa lelah, bahkan senyum di wajahnya kembali muncul. Beliau bilang, "Baru kali ini setelah bertahun-tahun saya bisa tidur tanpa harus bangkit-bangkit lagi." Dari pengalaman itu saya yakin, dengan makanan yang tepat, waktu yang tepat, dan kasih sayang dari orang terdekat, tubuh lansia bisa pulih lebih alami. Dan daun katuk yang selama ini kita anggap sederhana ternyata adalah obat tidur alami yang tumbuh di depan rumah kita sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang mencari hidangan malam yang ringan, tidak membuat perut begah dan tetap bisa membantu tidur nyenyak tanpa gangguan pipis tengah malam, maka sup yang satu ini bisa jadi pilihan terbaik. Kombinasinya tampak sederhana, kol muda dan tahu putih. Tapi jangan remehkan kesederhanaannya, karena di balik itu ada manfaat besar untuk tubuh lansia yang ingin tidur lebih tenang. Kol muda mengandung cukup banyak air, tapi berbeda dari sayuran berair lainnya, kol ini justru rendah natrium. Artinya ia tidak menambah beban garam bagi tubuh. Justru sebaliknya, kol membantu mengeluarkan natrium berlebih secara lembut melalui proses alami. Bagi ginjal lansia yang sudah mulai melambat kerjanya, ini adalah kabar baik. Kol membantu meringankan pekerjaan ginjal di malam hari tanpa membuat tubuh dehidrasi. Tidak hanya itu, kol muda juga mengandung kalium. Kalium inilah yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Banyak lansia yang mengalami pembengkakan ringan di kaki atau tangan di malam hari, terutama setelah seharian kurang bergerak. Dengan asupan kalium yang cukup, penumpukan cairan ini bisa dikurangi. Dan saat tubuh tidak menyimpan banyak air, kandung kemih pun tidak cepat penuh saat tidur. Tahu putih yang menjadi pelengkap dalam sup ini menyumbang protein nabati yang ringan dan mudah dicerna. Tahu tidak mengandung lemak berat seperti daging merah sehingga tidak membebani hati maupun ginjal. Yang membuatnya istimewa, tahu mengandung triptofan, asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin. Dua hormon inilah yang berperan penting dalam mengatur ritme tidur dan membantu kita tidur nyenyak secara alami. Cara memasaknya sangat mudah. Iris tipis beberapa lembar kol muda, potong tahu putih menjadi kotak kecil, tambahkan sedikit daun bawang dan bawang putih cincang. Tumis sebentar semua bahan dengan sedikit minyak zaitun, lalu tambahkan air dan masak menjadi sup bening yang ringan. Kalau suka, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit kemangi atau oregano supaya aromanya menenangkan dan perut lebih nyaman.
Sup ini paling baik dikonsumsi sekitar pukul 7 malam supaya tubuh sempat mencerna sebelum waktu tidur. Rasanya lembut, tidak pedas dan ramah bagi perut lansia yang sensitif. Saya masih ingat cerita dari Bu Mariam, 70 tahun, tinggal di desa kecil dekat Kebumen. Setiap malam beliau biasa terbangun 3 kali, hanya untuk ke kamar mandi. Punggungnya sering pegal dan pagi harinya ia selalu mengeluh kakinya terasa berat. Setelah putrinya mulai rutin memasakkan sup kol dan tahu 3 kali seminggu, hanya dalam waktu 2 minggu tidurnya berubah total. Dari jam 10 malam sampai subuh, beliau bisa tidur nyenyak tanpa terbangun sekalipun. Pagi hari Bu Mariam tersenyum dan berkata, "Saya merasa seperti hidup kembali." Kalimat itu menggambarkan betapa berharganya tidur malam yang utuh bagi orang seusia beliau. Bukan karena obat tidur, bukan karena terapi rumit, tapi hanya dari 1 mangkuk sup hangat yang diracik dengan kasih. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa tubuh sering tidak tenang di malam hari, cobalah sup kol dan tahu ini. Makanan sederhana yang bisa jadi pembuka pagi yang lebih segar, tanpa rasa lelah, tanpa rasa terganggu. Tapi perlu saya ingatkan, kalau Bapak Ibu punya kondisi seperti batu ginjal, asam urat tinggi, atau gula darah yang belum stabil, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsi bahan-bahan seperti bayam jagung manis atau tahu. Karena setiap tubuh memiliki kebutuhan dan batasan masing-masing. Dengan pengaturan yang tepat, manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa memperberat kondisi yang sudah ada. Sup yang menenangkan tidak hanya bergantung pada bahan yang digunakan, tapi juga pada waktu dan cara mengonsumsinya. Banyak lansia yang sudah makan sehat tapi masih sering terbangun karena jadwal makan yang kurang pas atau porsinya terlalu banyak. Sup yang ideal sebaiknya dimakan 2 jam sebelum waktu tidur. Jika Bapak Ibu biasa tidur jam 9 malam, maka waktu makan terbaik adalah antara pukul 6 hingga setengah 7 malam. Ini memberi cukup waktu bagi tubuh untuk mencerna tanpa membuat perut terasa penuh saat berbaring. Pastikan sup disajikan hangat tapi tidak terlalu panas. Hindari menambahkan santan krimer atau terlalu banyak garam dan penyedap rasa. Sup yang ringan tapi kaya magnesium, kalium, dan serat jauh lebih efektif untuk membantu menstabilkan fungsi ginjal dan kandung kemih di malam hari. Satu hal penting setelah makan sup, hindari minuman manis seperti teh, gula, susu kental, atau minuman kemasan. Karena minuman tinggi gula atau kafein justru bisa membatalkan manfaat sup yang sudah Bapak Ibu konsumsi. Dengan memilih waktu dan cara makan yang tepat, 1 mangkuk sup sederhana bisa menjadi obat tidur alami yang lembut dan menenangkan. Kalau malam ini Bapak Ibu masih sering terbangun untuk ke kamar mandi, badan terasa berat saat bangun, atau kepala masih pusing walau sudah tidur 7 jam, itu bukan karena tubuh lemah. Mungkin itu hanya sinyal kecil bahwa tubuh sedang kelelahan dan belum diberi waktu istirahat yang benar-benar tenang. 3 sup sederhana yang kita pelajari hari ini, bayam merah dan wortel daun katuk dan jagung muda serta kol muda, dan tahu putih bisa menjadi awal dari perubahan itu. Bukan karena mereka ajaib, tapi karena mereka bekerja secara lembut, menenangkan kandung kemih, membantu ginjal beristirahat, menyeimbangkan cairan, dan memberi tubuh kesempatan untuk masuk ke fase tidur yang dalam. Dan kalau malam ini belum sempat masak, sup Bapak Ibu bisa mulai dari langkah paling sederhana. Hindari makanan asin dan manis setelah jam 6 sore. Minumlah air hangat, bukan teh manis atau susu kental sebelum tidur. Lalu cobalah tidur lebih awal tanpa lampu terang. Perubahan kecil ini bisa membuka jalan menuju tidur malam yang lebih nyenyak dan tenang. Kalau selama ini Bapak Ibu merasa sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap saja terbangun di malam hari, cobalah mulai dari 1 hal kecil. 1 mangkuk sup hangat yang dimakan 2 jam sebelum tidur. Rasakan dalam beberapa hari bagaimana tubuh mulai merespons. Tidak perlu buru-buru, cukup lakukan dengan rutin dan penuh perhatian. Kalau Bapak Ibu pernah menanam daun katuk di halaman rumah atau punya kebiasaan memasak sup sederhana sebelum tidur, silakan bagikan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu pernah menanam daun katuk di rumah, tulis "au katuk" di komentar ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba salah satu sup malam minggu ini, cukup tulis angka 3 di komentar. Komentar dan cerita sederhana dari Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang sedang mencari solusi yang sama. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, mohon bantu tekan tombol like agar semakin banyak lansia Indonesia bisa tidur lebih nyenyak malam ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak tertinggal video kesehatan lansia terbaru yang kami hadirkan setiap minggu dengan penuh kasih.
Ingatlah, tidur nyenyak bukan kemewahan, melainkan hak setiap insan yang ingin menua dengan damai. Mari kita rawat tubuh ini dengan cinta, dimulai dari satu mangkuk sup hangat sebelum tidur. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang utuh, dan esok pagi Bapak Ibu bangun dengan tubuh yang lebih segar, langkah yang lebih ringan, dan hati yang lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.